belajar review bersama ya. Karena mungkin beberapa kalian sudah tahu maksudnya ini apa, sudah belajar duluan. Ya, ada yang sudah belajar duluan. Ya, oke, kita belajar sama-sama. Nah, kita sudah tahu ya arti sehat itu apa. Ya, dari WHO itu sehat itu didefinisikan bukan berdasarkan kondisi fisik aja, ya, tapi kondisi apa itu sosial dan juga mental. Ya, jadi semuanya harus sehat, harus normal, ya sesuai parameternya masing-masing. Kalau parameter fisik gampang ya, banyak. Parameter sosial apa? Apa? Kita dikatakan orang yang sehat dalam parameter sosial itu seperti apa? Ada interaksi, bukan orang yang antisosial gitu ya. Antisosial tahu ya? Ya, silakan, nanti banyak sekali definisinya. Dan parameter apakah kita itu benar-benar makhluk manusia yang sehat atau enggak, kemudian sehat secara mental normal apa enggak, ya itu kan sudah banyak kuesioner online ya, yang bisa kita lihat gitu, atau kuesioner yang mengatakan kita itu karakteristiknya seperti apa kayak gitu, cenderungnya kemana, itu kan banyak sekali ya, introvert, extrovert, kemudian melankolis, terus koleris dan sebagainya, itu kan banyak ya jenis-jenis karakter orang. Terus apakah kita punya kecenderungan ke arah suicidal apa enggak, depresi apa enggak, itu sudah banyak ya. Jadi kita bisa measure kondisi kita saat ini. Misalkan lagi down karena apa deh? Kalian down biasanya karena apa tuh? Uang sakunya belum datang gitu. Itu down. Enggak ya, insya Allah enggak ya, semuanya tepat waktu di sini ya. Ya, jadi enggak ya. Jadi semua aspek ini harus terpenuhi ya, checklistnya normal semua baru dikatakan sehat. Ya. Kemudian kaitannya sama promosi kesehatan apa sih di sini? Sebenarnya promosi kesehatan di sini dimaksudkan supaya apa? Individu-individu tadi ya bisa meningkatkan kondisi kesehatannya ya, bisa mengontrol kondisi kesehatannya dan juga faktor-faktor risiko yang mengelilinginya ya, faktor risiko yang membahayakan kesehatan dia bisa minimalisir secara mandiri ya, sehingga meningkatkan derajat kesehatan dari individu dan juga kelompok individu disebut masyarakat atau populasi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip ini harus diingat. Ya, kalau prinsip-prinsip ini ada 7 prinsip health promotion menurut WHO. Yang satu empowerment. Ya, empowerment tahu sendiri ya artinya memperapa? Meningkatkan, memperkuat gitu ya. Dari siapa? Siapa yang diperkuat? Individu dan komunitas ya. Untuk apa? Supaya dia bisa mengontrol kesehatannya tadi, baik secara personal, sosial, ekonomi maupun faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatannya ya. Yang kedua partisipatif ya, jadi nggak hanya mengajak sehat untuk secara sendiri, tapi orang lain juga diajak ya. Ya, semuanya diajak, semua elemen, nggak hanya kita tok. Jadi kita mikirkan populasi di sekitar kita, holistik ya, yang tadi fisik, mental, sosial ditambah spiritual ya. Apalagi masyarakat Indonesia kan masyarakat yang masih banyak religius, jadi sisi spiritual health juga bisa di measure ya, bisa diukur gitu. Sudah banyak cara pengukurannya, silahkan tersendiri. Kemudian yang keempat intersektoral. Nah, intersektoral ini maksudnya apa? Maksudnya kita bisa berdiri sendiri nggak sih Dek, sebagai ahli kesehatan? Kasus COVID kemarin aja deh, Depkes bisa menangani pandemi sendiri nggak? Enggak, walaupun itu memang ranahnya Depkes, tapi harus bekerja sama dengan banyak pihak, gitu kan? Contohnya siapa yang diajak kerjasama? Pemerintah yang berwenang pasti, terus sama siapa? Sektor apa lagi? Sektor apa? Masa nggak tahu apa deh? Kemarin, Depkes bekerja sama siapa aja selain dengan pemerintah? Yang keras deh.
tokoh masyarakat. Nah, boleh tokoh masyarakat ya untuk ke bawahnya ya. Terus sama siapa lagi? Kasus pandemi COVID kita lumayan gede. Ya, pemerintah pusat mesti diajak kerjasama karena yang menaungi Depkes kan pemerintah pusat. Selain itu, ranah siapa lagi? TNI Polri. Ya, kaitannya sama apa ya? Pengaturan apa kalau TNI Polri? Ya, kepatuhan penanganan prokes di public space ya. Terus siapa lagi? Apa yang perlu untuk menyiarkan pesan itu butuh siapa? Terus butuh siapa lagi? Kalau nggak boleh kemana-mana, itu butuh kerjasama dengan apa? Selain itu sama apa? Kaitannya pandemi itu kan bukan penyebaran yang cepat toh. Siapa yang nyebarin itu? Dibentuk task force benar, cuman secara lebih rincinya apa? Departemen apa? Transportasi perhubungan itu kan perlu kan, karena itu harus dikontain ya, sama imigrasi gitu-gitu ya. Kalian harus berpikir luas ya. Oke, jadi itu maksudnya intersektoral. Terus equitable, jadi semua harus dilayani ya. Jadi nggak boleh strata-strata tertentu saja atau golongan tertentu saja gitu ya. Harus ada social justice ya, economic justice, social justice semua. Terus selanjutnya sustainable ya. Maksudnya apa sustainable ini? Ketika kita melakukan promosi butuh dana, biaya nggak? Ketika dananya habis promosinya berhenti? Iya. Ya jangan dong ya, harusnya tetap melakukan promosi ya. Jadi kita lakukan desain promosi yang bisa dilakukan ketika dana itu habis. Ya, kita harus bisa berpikir ke depan, jauh ke depan ya. Kita nggak selamanya akan punya ini kan, apa sih, uang, biaya gitu kan. Jadi harus tetap jalan, karena reminder itu harus terus, ya kan? Nah, memang adik-adik di sini semuanya ada yang selalu cuci tangan 100% sebelum makan. Walaupun sudah tahu teorinya, iya kan? Ya, jadi memang perlu reminder ya. Oh iya lupa. Makanya orang reminder itu harus terus-menerus sustainable ya, nggak boleh berhenti. Kemudian multi strategi karena apa? Ya kalau nggak bisa menangani pandemi dengan cara yang kita cara C, ya kan? Makanya kebijakannya berubah-ubah, ya. Bukan berarti gimana sih kok nggak ngerti belum berubah, enggak. Kita memang mengikuti perkembangan bisnis yang sedang berkembang saat ini, karena ini kan bisnis baru, misalkan baru 2 tahun, baru 3 tahun, itu masih ada perkembangan ketahuan terus menerus, ya. Jadi bukan karena kita plan atau apa, enggak. Kita namanya apa, kebijakannya berdasarkan evidence base di lapangan yang masing-masing. Makanya ada zonasi, ada kebijakan yang berbeda di setiap zona gitu. Ya, jadi kita punya multi strategi. Itu ya, ada berapa ini deh? 7 ya, 7. Ingat-ingat. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri apa sih visinya? Visi prokesnya ini tadi sesuai yang definisi kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya. Jadinya mereka harus bisa meningkatkan derajat kesehatannya, baik tadi fisik, mental, sosial, sehingga apa? Tetap produktif secara ekonomi maupun sosial. Karena sakit fisik aja gitu ya, kita sudah tidak produktif sekian persen ya. Batuk pilek aja gitu ya, konsentrasinya menurun ya, untuk belajar tidak bisa seperti biasanya, jadi tidak produktif. Nah di sini kalau kita mau melakukan promosi kesehatan itu kita butuh media ya. Tadi saya tanya medianya apa, broadcast pesannya pakai apa, terus metodenya seperti apa. Ya itu harus kita susun ya, karena beda kasus, beda metode, beda pilihan medianya ya kan. Karena promosi, namanya promosi itu kan banyak pilihannya kan. Promosi bisa apa aja. Kalau kalian melihat iklan-iklan yang bukan kesehatan lah ya, iklan makanan gitu ya, cara-caranya juga akan beda ya, karena sesuai sasarannya gitu ya. Makanan yang biasa dikonsumsi
konsumsi anak-anak kecil gitu ya, cara promosinya akan berbeda dengan makanan yang sasarannya untuk dikonsumsi orang dewasa, ya enggak? Iklan permen apa, iklan apa yang anak-anak susu itu akan berbeda dengan iklan apa? Iklan apa deh, makanan untuk orang dewasa itu apa? Oh, pasti beda ya. Pasti penyusunan materinya pun beda. Ya. Nah, sebenarnya health promotion ini merupakan bagian dari kegiatan untuk pencegahan penyakit ya. Ada 5 level ya. Di sini ada 5 level dan level pertama itu adalah health promotion ya. Terus yang kedua apa di situ? Proteksi yang khusus, specific protection ya. Kemudian 3 diagnosis dini, tapi diagnosis. Yang keempat 3 itu diagnosis dini dan treatment yang tepat ya, penata laksanaan yang tepat. Selanjutnya selanjutnya yaitu apa? Membatasi adanya disabilitas ya. Ketika disabilitas tak terhindarkan akibat suatu penyakit itu tidak bisa kita minimalisir, tidak kita biarkan. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi ya. Kenapa bisa dari awal sampai akhir? Karena prevention itu ada berapa deh? Primer, sekunder, tersier. Terus apa lagi? Udah. Ya itu kan sesuai dengan riwayat alamiah perjalanannya. Kemarin di tutorial udah kan ya? Ini baru mulai ya? Jadi di tutorial apa kemarin ya? Saya ingat ada riwayat alamiah perjalanan penyakit itu dari sebelum dia sakit, pada saat dia sudah sakit dan saat pemulihan. Makanya ada primer, sekunder, tersier ya. Dan health promotion itu ada di level nomor 1. Nah, kalau mau kita menerapkan promosi kesehatan, terus juga preventif terhadap suatu penyakit gitu, ada banyak teori dan model yang bisa kita pakai. Ini biasanya dipakai pada saat kalian skripsi nanti ya, kalau ada yang tertarik ke sini. Ada beberapa teori yang bisa kalian kembangkan. Yang pertama sering dipakai adalah model ecological model, terus HBM, Cambridge model, terus trans theoretical model, SCT, social cognitive theory, dan action plan behavior. Ya, itu yang sering keluar. Tapi masih banyak teori atau model lain terkait health promotion ya. Dan ini sudah sering dipakai untuk kalian bisa efektif merancang suatu promosi kesehatan pada kasus-kasus tertentu ya. Dan pada area atau daerah tertentu itu pasti akan berbeda metodenya, beda teori yang dipakai. Ya, pentingnya apa sih punya ini? Pentingnya apa kita ngerti ini? Ya, teori dan model ini digunakan sebagai apa ya? Perencanaan program. Ya, untuk tahu apa? Bagaimana behaviornya masyarakat, bagaimana kebiasaannya, sikapnya, perilakunya terhadap suatu isu kesehatan tertentu. Jadi ini dipakai sebagai suatu guidance apa? Petunjuk, ya, untuk bisa mengidentifikasi masalahnya, mengembangkan apa? Solusi dan juga implementasi dari model yang sudah ada. Ya, karena masing-masing itu punya karakteristik tersendiri ya, masing-masing populasi atau grup itu punya karakteristik tersendiri dan ada teori yang mendukungnya. Kemudian kita sudah masuk aja ke metodenya ya. Tadi sesuai di grafik awal, gambar awal, kita tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sehat. Ya, dicapai dengan apa di situ? Kalau belum sehat jadi sehat berarti harus ada perubahan. Ya, perubahannya adalah perubahan perilaku. Ya, jadi dia lebih bisa mengontrol isu-isu kesehatan di sekelilingnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatannya, gitu ya. Jadi dengan kita berikan
perubahan perilaku itu bisa didukung dengan adanya media dan metode dari promosi kesehatan yang kita pilih dan konten yang mau kita sampaikan, serta persiapan agent atau orang yang akan melakukan promosi kesehatan. Nah, kalau metode itu apa tadi? Cara suatu rencana yang disusun dengan seksama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, thank you. Ya, metodenya di sini pertama tadi metode individu, ya. Jadi promosi kesehatan bisa dilakukan dengan cara one by one, ya, face to face. Ya, untuk melakukan apa? Perubahan perilaku tadi, ya. Dari yang asalnya dia sudah punya niatan untuk berubah, walaupun hanya sedikit gitu ya, kita tingkatkan sehingga kita bimbing, ya. Karena apa? Orang yang konsul ke kita kan one by one, yang kemarin sudah skilled atau konseling, ya kan? Biasanya satu-satu atau ditemani keluarganya, tapi biasanya yang punya masalah itu satu-satu gitu kan. Datang ke tempat kita pasti sudah ada keinginan positif untuk berubah. Misalkan orang datang ke kita, dia sebenarnya pengen berhenti merokok karena sudah ada keluhan sesek misalkan gitu. Nah, dia konsul kita bagaimana caranya untuk bisa berhenti merokok gitu, ya. Walaupun dia saat ini belum berhenti karena belum berhasil usahanya, berarti kan sudah ada niatan ke arah yang positif, ya toh? Nah, kita tinggal membimbing, kita tinggal membina, memperkuat. Tadi prinsipnya apa? Empowerment kan, ya kan? Ya kan? Untuk bisa apa? Dia berubah perilakunya, dan itu bisa diusahakan dengan cara metode individu. Contohnya guidance and counseling kemarin sudah skilled, ya. Karena apa? Dia lebih teliti, lebih intens, lebih private, ya, dan bisa lebih mendalam, ya, sehingga tumbuh kesadaran diri dan akhirnya nanti ada perilaku yang baru. Yang kedua, contohnya interview. Interview itu bagian dari guidance and counseling sebenarnya, cuma dia lebih khusus. Lebih khususnya untuk menggali apa? Misalkan dia balik lagi untuk konsul ke kita karena kemarin belum berhasil misalkan. Ya, kenapa kok belum berhasil? Kita gali lebih dalam di situ. Mungkin dia nggak paham atau persepsinya berbeda dengan kita, ya. Kita ngertinya yaitu harus melakukan cara A, tapi ternyata di dalam benaknya itu cara A itu interpretasinya berbeda, gitu kan bisa. Jadi kita harus cek satu persatu, ya. Ataupun dia nggak ngerti sebenarnya bahaya dari merokok itu apa. Sebenarnya dia itu nggak ngerti, makanya nggak berhasil karena suatu waktu dia menyepelekan, gitu ya, nggak disiplin gitu misalkan, ya. Makanya nggak bisa tercapai perubahan perilakunya. Nah, ini kita perdalam dengan interview. Itu metode apa tadi, Dek? Individu, ya. Tapi ada juga metode lain untuk melakukan promosi kesehatan, yaitu metode kelompok. Sesuai namanya, ya. Kelompok berarti lebih dari satu orang, ya. Dan kita meminta peserta, ya kan, kelompok atau audiens atau partisipan atau pasien yang dalam kelompok-kelompok grup-grup itu untuk bisa mengidentifikasi masalah bersama. Lalu dari identifikasi masalah itu kita lihat, prioritaskan yang mana yang merupakan inti dari masalah dalam grup tersebut. Nah, terus dilakukan brainstorming, lebih baiknya seperti apa, cara yang sesuai apa, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus kita minta untuk berpartisipasi aktif, ya, kayak diskusi tutorial lah, seperti itu, ya, hampir-hampir sama. Tapi kita sebagai fasilitator di situ tetap menyampaikan batasan-batasan, kemudian pesan yang akan kita sampaikan itu kita susun dulu semuanya, gitu ya, sesuai topik yang mau kita bawa, pesan yang kita sampaikan kepada kelompok tersebut. Nah, namanya kelompok pasti ada kumpulan lebih dari satu orang. Batasan angkanya ada nggak, Dok? Ada angka 15. Kalau dia lebih dari 15 berarti dia kelompok besar, ya. Nah, kelompok besar ini biasanya contohnya dalam forum apa sih? Seminar, gitu kan, atau forum ceramah, ya, ceramah di mana? Di balai desa, ceramah di sekolah, dimanapun itu settingnya. Kalau lebih dari 15 namanya ceramah
ceramah atau seminar ya. Bedanya apa di sini yaitu audiensnya. Audiensnya itu orang-orang tertentu dengan kelompok tertentu, misalkan pendidikannya yang lebih tinggi biasanya disebutnya seminar ya kan. Kalau ceramah kan kesannya lebih umum ya, bukan pada strata pendidikan tertentu. Nah, dan kita perlu melakukan persiapan tentu saja alat, bahan dan semuanya yang sudah ngerti ini. Nah, kalau kelompok kecil kurang tanda sama dengan ya, kurang dari sama dengan 15. Ya, dari kelompok kecil ini ada beberapa cara kita menyampaikan promosi kesehatan. Diskusi kelompok brainstorming itu hampir sama kayak tutorial ya. Kalau snowballing caranya gimana nih? Snowballing kalau kita mau ngasih promosi kesehatan kelompok kecil, caranya snowballing. Tahu snowball kan? Kalau berdiri dari atas ke bawah makin kecil makin besar. Makin besar. Nah, jadi kita melemparkan satu isu yang bisa didiskusikan pada kelompok tertentu. Misalkan jumlah total kelompok adalah 12 orang. Tapi kita ngasih info fokus diskusi ke 2 orang dulu. Ya. Dari 2 orang itu dia akan berjalan ke kelompok lain misalkan yang terdiri dari 3 orang. Jadi kan sudah 5 kan. Nah, nanti berjalan lagi ke kelompok yang isinya 4 orang, 9. Terus ditambah lagi kelompok terakhir. Jadinya dari diskusi kecil pindah ke kelompok yang jumlahnya lebih besar sampai jumlah akhir nanti semuanya 12. Ya, nanti ya. Dari kecil ke gede. Nah, itu namanya caranya snowballing. Tapi kalau bus group ya, jadi kita bagi-bagi. Misalkan 12 kita bagi 4 kelompok, berarti satu kelompok isinya berapa? 3 ya. Jadi ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 isinya 3 orang. Nah, masing-masing kita kasih isu tertentu untuk didiskusikan. Setelah waktunya habis, kita kumpulkan mereka bersama. Jadi satu kelompok ini. Nah, itu namanya bus group. Seperti bedanya ya sama snowballing. Nah, nanti kalau ada soal jangan kembali. Role play, udah tahu role play. Jadi nanti audiens dalam kelompok yang kecil tadi diminta untuk memerankan misalkan adegan di rumah sakit tentang dokter yang menangani COVID di IGD misalkan kayak gitu ya. Jadi pesan yang kita sampaikan apa di situ, misalkan edukasi bagaimana menjadi pengantar pasien COVID gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita kasih role play peran-peran tertentu sehingga mereka lebih ingat kalau kita mereka minta aktif. Bentar ya. Yang diberikan oleh kita sebagai promotor ke audiensnya ya. Banyak game-game yang bisa kita siapin seperti kuis-kuis gitu ya, banyak tentang isu-isu kesehatan yang mau kita sampaikan. Ya, tadi sudah individu, sudah kelompok, yang lebih gede lagi yaitu massa. Tadi kan kalau kelompok terbatas pada 15 dan kurang dari 15 ya. Nah, lebih dari 15 itu pasti kan ada jumlahnya juga ya, 100, 200. Tapi kalau lebih gede dari itu kita pakai metode massa. Di sini gimana sih maksudnya? Jadi pesan yang kita bawa itu harus tersampaikan kepada semua kalangan, pada publik ya, khalayak, tanpa membedakan dari mana dia strata pendidikannya, pekerjaannya, umurnya, jenis kelaminnya, ya semuanya kita kasih, ya. Jadi lebih umum, general itu pesannya. Ya, ini tadi sudah. Dan kemudian dari tujuannya kalau metode massa karena general kita tidak berharap terlalu muluk gitu ya, istilahnya hanya sebatas awareness, hanya sebatas peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu kesehatan tertentu, ya, belum sampai pada titik akan terjadi perubahan perilaku, ya. Kalau yang dua tadi di awal bisa, ya, kita bisa berharap sampai perubahan perilaku karena lebih intens, sama lagi yang individual, ya. Tapi kalau yang massa ini hanya sebatas awareness. Contoh-contohnya ini ya, banyak sekali talk show kesehatan banyak di TV, di radio, ya, kemudian billboard yang di jalan-jalan, media massa tertulis online offline, kemudian simulasi peran ya di media massa dimanapun ya, film ataupun
ceramah-ceramah publik yang banyak, kuliah nanti yang kelompok, ceramah publik yang disiarkan yang banyak untuk masyarakat umum, ataupun film atau opera di sini yang bisa dikasih pesan-pesan kesehatan, itu akan lebih saya menarik minat dari audiens. Nah, kalian sudah kenal SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, tadi seperti di prinsip awal tadi apa? Health promotion, SDGs itu kaitannya sama prinsip sustainable. Maksudnya apa? Terus ada, terus berlangsung ya, tidak putus-putus gitu ya, berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Ya, ini SDGs itu kelanjutan dari MDGs. Ya, MDGs itu apa MDGs? Sebelum SDGs ada MDGs apa? Apa MDG? S. Millennium Development Goals. Kalau itu udah nggak kepakai lagi, diganti dengan SDGs. Ya, kalian lihat ada 17 poin SDGs. Ya, kalian bisa nanti search ya. Karena ini kaitan sama promosi kesehatan. Nah, kemudian di 2018 WHO itu punya misi apa ya? Misi terkait promosi kesehatan itu untuk semua orang ya. Semua, tidak memandang usia, tidak memandang dimanapun dia berasal gitu ya. Itu harus mendapatkan promosi kesehatan ya. Jadi kaitannya sama prinsip apa? Yang semua orang, semua usia gitu apa? Equality di situ, equitable harus equity-nya ada, keseimbangannya ada, ya. Dan tahun 2023, kapan di 2023? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi harus ada 1 billion. 1 billion itu berapa? 1 miliar orang. Ya, ada penambahan target 1 miliar orang untuk bisa menjadi lebih sehat daripada sebelumnya, gitu ya. Dan nanti kita lihat saja di website WHO. Karena ini tahun 2018 sebelum adanya pandemi, ya kan? Nah, ketika ada pandemi 2019, semuanya meluncur ke atas apa ke bawah? Ke bawah ya meluncur. Ya, ada degradasi di dunia kesehatan maupun ekonomi dan sosial ya. Masih terpengaruh pandemi apa enggak? Nanti 2023 apakah ada peningkatan atau bahkan terjadi penurunan? Nah, itu metodenya ada 3 ya, gampang banget, tinggal kalian perdalam sendiri. Kemudian yang media promosi kesehatan. Tahu definisi media? Media adalah sarana alat yang digunakan ya untuk mendukung apa? Penyampaian dari promosi kesehatan. Nah, sebelum ke sana kalian akan dikenalkan dengan Edgar Dale piramid atau Project Edgar Dale. Ini merupakan piramid tentang apa? Kira-kira tentang apa ini? Kalau kayak gini, tentang seberapa besar efek dari macam-macam pesan yang disampaikan, ya, baik itu kata-kata, tulisan sampai yang benda asli yang bisa diterima oleh audiensnya, partisipannya, yang bisa kita serap, kita pahami pesannya. Itu yang paling banyak. Itu apa? Siapa yang paling banyak memberikan efek atau impactnya? Nah, kalau paling atas itu apa? Hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas kata-kata. Ya, hanya suara aja, ya, audio aja, ya. Itu efeknya ke kita akan lebih temporary ya, sementara dibandingkan dengan yang bawahnya. Misalkan tulisan, ada tulisannya, apalagi ada recordingnya, ya, ada audio dan visualnya seperti ada di film atau di demonstrasi suatu pesan kesehatan di video kayak di TV gitu ya. Itu akan lebih mengena ke kita audiensnya. Apalagi kalau itu benda asli ya, yang paling banyak mengena ke kita ya, impactnya paling banyak, pesannya bisa diterima paling banyak kalau kita membawa benda aslinya, tanda kutip ya, daripada hanya sebatas mendengarkan ya, kayak gitu. Kalian kalau belajar anatomi melihat benda aslinya sama
cuma diceritain sama aja. Gimana deh? Oh sama saja. Kan di anatomi sudah itu kan. Kalian sudah ada aplikasi yang dikembangkan di anatomi kita belum tuh? Sudah download belum? Aduh, ya Allah deh. Belajar anatomi bisa di mana aja sekarang loh pakai aplikasi itu. Jadi nggak harus terjun menyentuh kadaver dan menunjuk-nunjuk pakai itu gitu. Ya. Tapi lebih asik kalau ada benerannya ya. Karena kita bisa tahu daripada hanya sekedar melihat gambar. Kalian dulu nggak disuruh gambar tadi anatomi? Sekarang kan disuruh. Baguslah. Gambar sampai inovasinya itu susahnya begininya gambarnya ya. Itu akan lebih nempel kalau kita gambar. Oke, baik to sini ya. Apa sih manfaatnya kita pakai media gitu kan ya? Kita diharapkan untuk apa? Bisa menarik minat audiens kan kalau kita pakai media gitu ya. Semoga sasarannya bisa lebih ngena gitu kan. Dia lebih banyak orang yang bisa menerima pesan kita gitu ya. Terus ada juga tambatan pemahaman yang tadinya dia kurang ngerti jadi lebih ngerti ya kan. Dia nggak ngerti nol jadi meningkat pemahamannya gitu kan. Terus stimulasi pesan-pesan kesehatan ya. Jadi orang-orang atau audiens kita bisa terpercik gitu ya. Oh ternyata harusnya begini. Oh caranya misalkan membuat MPASI itu kayak gini. MPASI apa? Kalau nggak belajar kan nggak tahu gitu kan. Jadi kita kasih promosi kesehatan caranya bikin seperti ini. Mereka nanti akan punya ide-ide yang bisa dipraktekkan di rumah misalkan gitu ya. Nah terus macamnya apa aja sih macam alat bantu atau media itu? Banyak banget ya. Media cetak contohnya apa yang dicetak deh? Koran, majalah gitu ya, leaflet, booklet yang diterima flyer itu bisa dibagikan ke banyak orang. Atau media elektronik ya, banyak TV, radio, internet, gadget apapun yang bisa memuat pesan di situ, tulisan, video bisa. Kemudian media luar ruangan maksudnya apa? Ada yang ngerti? Yang di luar ruangan yang bisa buat isi pesan-pesan kesehatan? Ada NFT, ada billboard, ada sekarang apa sih video terang itu yang di jalan yang isinya pesan-pesan. Nah, itu banyak ya. Itu di luar ruangan. Ya, kalau ada visualnya visual aids, kalau audio aids, kalau dua-duanya apa? Audio visual aids. Sasarannya siapa, ya kan? Nah, sebelum kalian ngasih pakai medianya apa, metodenya apa, kalian seharusnya di depan sudah tahu kalian itu mau ngasih promosi ini ke siapa, ya. Selain tahu tujuan di awal, kalian juga harus sasarannya tepat, gitu kan? Itu merupakan individu atau kelompok, ada sasaran umur tertentu atau enggak, populasi tertentu apa enggak, ya. Harus disesuaikan dong. Kalian sudah KKN kan? Dulu ada program penyuluhan atau apa, promosi kesehatan. Sasarannya siapa? Lansia? Bukan? Dewasa? Atau anak-anak gitu ya. Semuanya harus dipertimbangkan toh. Kemudian bahasa yang digunakan dan kultur setempat itu harus dipertimbangkan juga. Gak mungkin kalian penyeruan misalkan yang paling pelosok dari daerah mana nih? Tapi internet masih masuk deh. Oh masih kurang asik ya. Harusnya kan di daerah yang lain. Ya nggak apa-apa. Jadi daerah-daerah tertentu membawa kebudayaan tertentu gitu ya. Kita harus menghormati kebudayaan setempat ya. Kalau kita presentasi aja sudah misalkan
Penyuluhan tadi misalkan mau penyuluhan dari rumah ke rumah, apa di balai desa atau di instansi pemerintahannya, ya. Kalau kita mau ngasih di instansi pemerintahannya untuk men-training kader di desa tersebut gitu, kita butuh peralatan apa aja? Ya. Kalau kita mau ke rumah, apa mungkin kita bawa LCD? Nggak kan? Ya, jadi harus diperhatikan ini siapa yang dikasih ya, dan ditempatkan di mana dan alat bantu apa aja yang diperlukan itu harus dibawa. Ini tadi ya, kalau mau melakukan perencanaan penggunaan, selain konten kita mempersiapkan diri ya, dan sudah ada skill promosi kesehatan, kita harus menetapkan tujuannya kayak tadi ya. Semua materi harus diperhatikan, konsepnya juga harus sudah disusun dengan rapi,